Kita mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan kalender gereja ya, saya di dalam kebaktian 2 ini. Dan ini saya ambil dari ya Losungen namanya, satu apa ini ya, satu buku kecil yang dipakai di gereja-gereja Jerman. Itu mereka sudah mengatur semua nats khotbah sepanjang tahun itu dikhotbahkan di gereja-gereja. Saya mengikuti itu. Jadi ini adalah satu ayat yang dicocokkan, disesuaikan dengan kalender gereja ya. Dan ayat kalender gereja pada hari ini itu diambil dari Kitab Keluaran ya, dari Perjanjian Lama. Kita membaca Kitab Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal ke-19. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Itu LAI memberikan judul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Tema khotbah kita hari ini adalah A Call to Covenant Holiness. Ini saya ambil dari commentary sebetulnya, Douglas Stewart. Dan kita akan membaca 6 ayat ini ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Tuhan menolong supaya kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa, menopang kami semua, mencelikan kami dan membawa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan yang ada di dalam firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong hamba-Mu, Tuhan melayakkan, memberikan kasih karunia, berkati saudara-saudari yang melayani di tim Alfi, berkati koneksi pada hari ini, karena kami ini terbatas dan kami tidak berada di tempat yang sama. Kami berdoa untuk setiap daripada kami juga mendengarkan di rumah masing-masing, Tuhan menyertai dan memberkati. Berkatilah Tuhan dari awal sampai dengan akhir ibadah pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur. Amin. Sudah kita membaca di dalam bagian ini, cerita bagaimana orang Israel setelah mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka di sini dicatat tiba di padang gurun Sinai. Ya. Bulan ketiga mereka tiba di padang gurun Sinai. Sinai ini adalah satu tempat yang penting ya kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, karena di Sinai itulah Allah Yahweh ya, mengikat perjanjian dengan umat pilihannya, yaitu Israel. Cerita tentang Israel sudah dimulai dari cerita panggilan Abraham seperti kita tahu ya di dalam kitab Kejadian. Dan di sini kita membaca ini tokoh utamanya adalah Musa gitu yang merepresentasikan, tapi nanti kita akan melihat bagaimana yang memediasi maksudnya antara Yahweh dan Israel, tapi nanti kita akan melihat bagaimana Israel sendiri juga dipanggil untuk menghidupi narasi mediasi ini ya, mediator seperti Kristus. Nah, kita membaca di dalam bagian ini saya ada istilah perjanjian ya. Judul kita hari ini khotbah kan perjanjian, covenant ya. Covenant holiness ya. Ini dua hal yang kita nggak bisa pisahkan sebetulnya ya. Mengikatkan diri dengan Allah, covenant itu pasti melibatkan di dalamnya itu kekudusan. Maksudnya nggak boleh ada ikatan dengan ilah-ilah yang lain, ya. Dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka ada kekudusan di sini kan ya. Kekudusan itu seperti saudara tahu artinya terutama kan pertama gitu ya, itu dipisahkan ya, dikonsecrate, itu separated, dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan ya, untuk
menjadi satu komunitas yang memiliki satu panggilan khusus, ya, narasi khusus, kisah hidup yang khusus, tujuan yang khusus, dan ya semuanya khusus dan kudus sebagaimana ditetapkan oleh Allah sendiri. Harusnya kita membaca istilah covenant ini ya, kalau kita manusia modern, kita pakai istilah covenant ya, buat kita seperti kayak agak asing ya, tapi sebetulnya istilah ini sama seperti banyak istilah yang lain, di dalam kitab suci itu bukan istilah original dari Alkitab ya. So-called covenant atau perjanjian itu sebetulnya adalah ideologi ini ya, ikatan bangsa-bangsa, bangsa yang kecil dan bangsa yang besar. Bangsa yang kecil memberi apa ini? Memberi upeti ya kepada bangsa yang besar. Atau di dalam cerita yang paling dekat dengan ini yaitu Israel dan Mesir. Israel kan di bawah ya, di bawah penguasaannya Mesir. Israel mesti submit kepada Mesir. Nah, ini relasi sebetulnya semacam relasi covenant sebetulnya, tapi ini covenant bukan holy covenant tentu saja ya. Ini adalah covenant duniawi gitu. Ya, menarik. Kalau kita melihat di dalam konsep seperti ini berarti waktu Tuhan ya memanggil Israel ya, Tuhan tuh berinisiatif memanggil Israel, mengikatkan dirinya dengan Israel. Ya, ini adalah satu tindakan bebas dari Allah, satu tindakan sovereign, satu tindakan berdaulat, dan terutama ini adalah satu panggilan yang indah. Maksudnya Israel tadinya itu berada di dalam jejaring covenant-covenant ya, seperti kita di dalam dunia juga ada banyak ikatan-ikatan, ikatan di dalam pengertian yang keliru ya. Ikatan dengan the powerful, ikatan dengan yang lebih kuat ya, ikatan yang dengan kuasa yang terus kemudian akhirnya itu entah kita mau atau nggak mau itu sebenarnya sedang menjajah kita, membuat kita itu in bondage. Nah, waktu Tuhan masuk di dalam kehidupan Israel ya, dimulai dengan cerita panggilan Abraham itu gitu. Terus kemudian kita tahu ini perjalanan ya, bagaimana Abraham beranak cucu dan sebagainya, terus akhirnya Yusuf karena bahaya kelaparan mereka tinggal di Mesir. Tapi tinggal di Mesir sebetulnya bukan itu ya, tujuan terakhirnya bukan di sana kan, tapi mereka mau dibawa kepada tanah perjanjian, tapi akhirnya mereka terus untuk sementara waktu yang sama sekali tidak singkat diperbudak di Mesir ya. Nah, di dalam gambaran seperti ini saya itu Yahweh memanggil Israel keluar dari Mesir dan mengikatkan dirinya dengan Israel. Ini tindakan bebas dari Allah, tindakan sovereign, tindakan berdaulat dari Allah, dan tindakan yang membebaskan. Allah sendiri itu adalah Allah yang bebas ya. Dia bebas, dia berdaulat, dan dia membebaskan. Membebaskan Israel dari apa sih? Membebaskan Israel dari ikatan-ikatan yang salah. Dan so kita tahu di dalam ini ya Pak, sejarah keselamatan gitu, ini kalau kita stretch terus ya sampai suatu saat kan ini ya ada ya Israel, terus kemudian ada hakim-hakim, ada raja ya, nabi-nabi, dan akhirnya terus kemudian karena ketidaktaatan mereka masuk ke exile. Kita sudah pernah membahas sedikit ya cerita tentang exile itu ya. Exile yaitu apa sih sebetulnya yang terjadi? Jadi ini ironis sekali ya saya. Itu cerita Exodus ini kan sebetulnya Yahweh itu membuka covenant dengan Israel ya, sehingga Israel itu nggak perlu tinggal di dalam covenant palsu ya, dengan the powerful yang salah yang ada di dalam dunia ini ya, yang akhirnya sifatnya itu menjajah ya, mereduksi, menyempitkan kehidupan kita ya, tapi bisa menikmati satu relasi yang indah dengan Allah yang sejati, yang bukan menindas ya, tapi yang membebaskan. Tapi saudara membaca di dalam cerita ini ya, sejarah dari Israel, dan ini kejatuhan kerajaan utara itu kan. Di situ orang-orang Israel ya, politikus Israel itu berpikir, waduh, keadaan mereka itu sangat nggak secure ya, sangat nggak secure, bisa diserang oleh bangsa Asyur. Akhirnya terus mereka berpikir secara hikmat manusia, mereka menjalin hubungan dengan Mesir, bikin alliance, bikin aliansi ya, dengan the powerful. Siapa? Bangsa apa? Bangsa Mesir. Ini ironis sekali kan ya. Padahal di dalam Keluaran itu diceritakan Yahweh itu membebaskan Israel dari tanda kutip covenant yang keliru dengan Mesir ya, supaya Israel diikatkan perjanjian dengan Yahweh. Tapi di dalam saat menjelang kerajaan utara itu runtuh, collapse ya, 722 before Christ. Nah, di situ Israel itu menjadi tempted
Yaitu kalau saudara membaca di dalam tulisan para nabi, istilah yang dipakai di situ itu adalah itu yang namanya perjinahan. Ya. Perjinahan itu tidak mencukupkan diri dengan covenant yang diinisiasi oleh Yahweh. Nggak mencukupkan diri dengan itu. Ya karena apa? Karena dia nggak konkret. Ini nggak, aduh Yahweh, oke lah, Yahweh memang powerful ya. Tuhan tuh powerful, tapi masalahnya dia nggak kelihatan gitu. Dan bangsa Asyur ini kelihatan di depan mata. Ini sewaktu-waktu bisa menyerang kita. Jadi kita kayaknya perlu aliansi dengan yang kelihatan. Dengan yang kelihatan, ya siapa ini bangsa kira-kira yang kita bisa harapkan? Oh Mesir. Gitu. Mesir yang kita bisa harapkan. Celakanya, ironisnya adalah setelah bangsa Israel mengikat covenant dengan Mesir, lalu di situ memprovokasi Asyur, memprovokasi Assyria, ya. Loh, ini kok bangsa Israel ini kita nggak ada niat menyerang kok, tapi sekarang mereka jadi aliansi dengan Mesir ya. Bahaya ini. Sehingga bagaimana sih? Kemudian ya terjadilah penyerangan bangsa Asyur kepada kerajaan utara dan akhirnya kerajaan utara itu kolaps. Justru karena Israel mengikat covenant dengan Mesir ya. Dan celakanya di dalam kitab Keluaran ini kan sudah dikatakan bahwa justru Tuhan membebaskan Israel itu dari ikatan yang keliru dengan Mesir ini ya, dari covenant yang keliru dengan Mesir. Lalu Yahweh itu membuka covenant dengan Israel. Ini nggak harus sama sekali sih, nggak harus sama sekali. Tapi ini adalah tindakan anugerah ya, tindakan belas kasihan, tindakan bebas dari Yahweh, dari Tuhan untuk membawa Israel kepadanya. Nah, saudara membaca itu di dalam ini ya, di dalam ayat yang keempat dikatakan di situ ya, membawa kamu kepadaku. Ini bahasa, maksudnya inilah membawa Israel kepada Yahweh. Apa maksudnya? Ya ini mengikat, membuat perjanjian ya, membuat covenant dengan Israel. Lalu saudara membaca di situ bagaimana Yahweh itu membebaskan Israel dari Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ya, ini gambaran Exodus sebetulnya yang digambarkan di sini. Yahweh itu menerbangkan Israel ya keluar dari penjajahan bondage ya, ikatan bangsa Mesir yang powerful itu. Supaya apa, supaya Israel sekarang boleh terikat bukan kepada kuasa-kuasa dunia ini, bukan kepada ideologi dunia ini, bukan dengan the powerful atau the powerfuls plural di dalam dunia yang dirayakan ini ya, bukan, tapi terikat dengan Allah sendiri. Keterikatan dengan Allah sudah ini harusnya menjadi satu narasi yang membebaskan ya, karena Allah itu bukan seperti bangsa-bangsa lain, bukan seperti the powerful yang ada di dalam dunia ini ya. Berkuasa, tapi berkuasa sambil menindas, sambil mengeksploitasi, ya, sambil memeras, dan seterusnya. Tapi Allah itu tidak demikian. Tapi heran ya, seperti kita lihat di dalam dunia ini, ada banyak orang lebih memilih untuk percaya kepada ideologi dunia daripada percaya kepada Tuhan. Mereka lebih memilih ya untuk mengikatkan diri mereka dengan the worldly powerful. Ya, entah itu Mesir atau Assyria atau Babilonia, Media Persia atau apapun gitu ya. Ya bukan di dalam zaman kita sekarang sih ya, tapi di dalam zaman kita sekarang ada ideologi yang menggantikan ini gitu. Yang sifatnya juga memperbudak dan menindas kehidupan manusia. Yahweh itu adalah Allah yang membebaskan dan Allah yang memberikan satu kisah hidup yang baru ya untuk Israel di sini. Dengan cerita covenantal relationship ini. Apa sih isinya gitu. Nah ini penting sekali ya, sampai kalau sudah membaca dalam ayat ketiga, ini so-called synonymous parallelism ya, paralelisme sinonimus ya, diulang sampai 2 kali, misalnya di dalam kalimat ini ya. Ketiga, naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Musa naik menghadap Allah ya. Musa naik menghadap Allah. Tuhan berseru kepada Musa dari gunung itu ya. Kiastik struktur kan ya. Saudara bisa melihat dengan jelas kan ya. Musa naik menghadap Allah, lalu Tuhan ya berseru dari gunung itu kepada Musa ya. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Sinonimus paralelism.
Kau katakan kepada keturunan Yakub, kau beritakan kepada orang Israel. Kau katakan itu ya, kau beritakan, itu sinonim. Keturunan Yakub itu ya orang Israel, itu sinonim ya, sampai diulang 2 kali. Berarti ini satu penegasan. Berarti isinya ini penting sekali, saya. Isinya dimulai dengan apa, saya? Dimulai dengan cerita anugerah pembebasan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja dan membawa kamu kepadaku. Yahweh yang berinisiatif, Yahweh yang membebaskan, Yahweh yang menghancurkan Mesir, ya, bukan Israel, bukan, saya. Yang berperang itu adalah Yahweh sendiri. Bahkan saudara membaca sampai as late as kitab Yosua, ya, tetap panglima pengerangnya itu bukan Yosua, tapi Yahweh, tapi adalah Tuhan sendiri. Yahweh yang berinisiatif, Yahweh yang berdaulat, Yahweh yang memanggil keluar, Yahweh yang bekerja, yang berkarya, yang berperang bagi Israel. Dimulai dengan cerita anugerah. Ikatan ini adalah ikatan anugerah, perjanjian anugerah, ya. Tapi bukan gak ada tanggung jawab di dalamnya, ya. Kalau kita membaca di dalam ayat ke-5, di situ dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Mendengarkan firman, ya, Allah itu adalah Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, maka umatnya itu adalah umat yang mendengar firman. Allah itu adalah Allah yang berjanji, ya, Allah yang memberi janji, maka Israel, umat pilihannya, adalah umat yang seharusnya memegang janji Tuhan. Nanti kita akan bahas sedikit lebih detail ya, saya bagian ini. Gitu. Dan di situ dikatakan dengan kalimat conditional ini ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman, berpegang pada perjanjianku, maka kamu, Israel, akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara perhatikan di sini ya, ini not to be taken for granted, ada penekanan tentang iman monotheism ya di sini ya. Iman monotheism, maksudnya as early as Keluaran ini ya, termasuk salah satu statement yang paling early di sini di dalam perjanjian lama ya. Iman monotheisme. Dia itu apa sih? Dari kalimat the whole earth ya, ini seluruh bumi ini adalah aku yang mempunyainya. Maksudnya apa sih? Sudah melihat di sini ya, covenant itu gak bisa ada ikatan-ikatan dengan ilah-ilah atau ideologi-ideologi yang lain. Gak bisa ada the powerful yang lain. Itu bukan monotheism, saya bukan. Berhala-berhala itu harus disingkirkan. Karena berhala-berhala itu saya itu nggak nyambung, nggak kompatibel, nggak cocok dengan perjanjian dengan Yahweh. Makanya kita pakai istilah sini covenant holiness ya. Ini panggilan perjanjian kekudusan. Kekudusan itu artinya adalah menyembah dan menyembah hanya Yahweh saja. Menyembah Tuhan saja dan gak ada yang lain. Beribadah hanya kepada Tuhan dan mendengarkan Dia saja, bukan Allah-Allah yang lain. Di dalam dunia ini ada persaingan firman deh, persaingan suara. Mungkin di dalam zaman kita bukan cuma suara, persaingan gambar juga, saya. Gambar yang mencoba juga untuk bersuara tanpa ada suara. Lalu kita didikte dengan gambar-gambar itu, saya, dengan kata-kata itu, ya, dengan message-message, dengan pesan-pesan, dengan berita-berita yang ada di dalam dunia ini. Mana sih yang kita dengarkan? Salah satu ayat terkenal kan ayat Shema itu ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa. Sudah perhatikan ya di dalam ayat itu kan ya. Ini kan monotheism kan ya. Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Allah itu Esa ya. Dia itu satu. Tidak ada duanya. Nggak boleh ada Allah yang lain yang kita ini mendengarkannya. So, ini secara spontan mengikatkan kita kepada Yesus Kristus ya. Sang Gembala Agung itu ya. Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku ya. Tapi gembala-gembala asing, mereka tidak mendengarkannya, yang bukan gembala ya, pencuri, perampok dan sebagainya. Mereka tidak mendengarkannya. Lagi-lagi saya sudah melihat di sini ada motif holiness kan, meskipun nggak secara eksplisit ya. Mendengar sang gembala agung dan hanya mendengar Dia saja, bukan suara-suara yang lain. Maka di sini di dalam ayat ke-5 sekali lagi saudara membaca di situ kalimat conditional ini ya. Yahweh mengatakan, jika kamu sungguh mendengar firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku.
Nah, ini orang senang ya dengan kalimat ini, wah menjadi harta kesayangan Allah, biji mata Allah gitu. Wah, senang sekali, kita suka menikmati ya kalimat-kalimat seperti ini. Tapi orang sekali lagi seringkali lupa saya bahwa Tuhan menempatkan kita ini di dalam fungsi mediator seperti Kristus. Konsep ini jelas sekali ya, termasuk di dalam konsep covenant. Ini dijadikan harta kesayangan. Ini bukan untuk dinikmati sendiri secara narsisistik ya, secara eksklusif, secara sendiri ya, secara GR sendiri, senang-senang sendiri, terharu sendiri ya, merasa dicintai sendiri dan sebagainya. Ini model kekristenan yang nggak bertumbuh saya seperti ini. Sekali lagi ya saya, kalau kita cuma menjadi orang Kristen yang terharu sih memang ada positifnya tentu saja daripada tidak bersyukur. Tapi sudah terharu, merasa dicintai dan sebagainya. Ya terharu, diperhatikan, dijadikan harta kesayangan dan sebagainya. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ini dijadikan fungsi, diberikan fungsi mediasi. Kita nggak sadar itu. Taunya adalah yang menerima, yang dicintai, ya, yang dikasihi dan sebagainya. Ya kita berarti nggak bertumbuh saya kekristenannya. Perhatikan saya, kalau kita membaca di dalam cerita panggilan Abraham itu sangat-sangat jelas ya. Saudara, ini kita sudah pernah mengkhotbahkan ya di dalam pasal yang ke-12 yang terkenal itu. Saudara membaca di situ Abraham itu dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Jelas sekali ya. Saya baca ayat kedua dan ketiga ya. Tuhan di situ berkata, aku akan membuat engkau, membuat siapa? Membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, memberkati Abraham, serta membuat namamu masyhur, membuat nama Abraham itu masyhur. Lalu kalimat terakhirnya, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Kenapa sudah diberkati? Kenapa dijadikan bangsa yang besar? Kenapa dibuat namanya masyhur? Ya, supaya boleh menjadi berkat. Nah ini sedikit mengulang ini ya pesan daripada kitab Esther yang sudah mendengarkannya melalui pendeta Jethro di ya either kebaktian 1 atau kebaktian 2 ya. Justru ditaruh di posisi ratu ya. Siapa tahu Tuhan itu sebetulnya taruh kamu di sana untuk saat-saat sulit seperti ini, bukan untuk menikmati sendiri menjadi ratu, menikmati sendiri bagaimana diberkati Tuhan, dibikin masyhur dan sebagainya. Itu bukan pengajaran Kristen, saya bukan. Tuhan memberikan kepada kita berkat supaya kita bisa menjadi berkat. Tuhan membuat nama kita masyhur supaya apa, saya? Supaya kita bisa lebih menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini cerita panggilan Israel ya. Karena Abraham ini bapak leluhur Israel kan ya. Abraham itu dipanggil, diberkati, ya dipilih betul, dijadikan harta kesayangan kalau mau pakai istilah Exodus 19 ya, untuk menjadi berkat. Jadi fungsinya itu clear ya, bukan cuma penerima ya, tapi fungsi mediasi di sini. Ini fungsi intermediasi. Sama seperti Kristus ya, dia diurapi itu bukan demi dirinya sendiri, tapi bagi gerejanya. Calvin saya insist waktu dia membahas tentang threefold office of Christ ini ya, khususnya waktu membicarakan tentang prophetic office, membicarakan tentang jabatan nabi ya, dia di situ mengatakan Kristus itu diurapi sebagai nabi ya, bukan hanya bagi dirinya sendiri sebagai guru gitu, melainkan pengurapannya sebagai nabi itu applies to his whole body, yaitu the church. Pengurapannya itu diaplikasikan, diteruskan, ya ditransfer kepada gereja, yaitu tubuhnya yang kudus itu, yang sudah ditebus olehnya. Jadi, sudah melihat Kristus pun, ya, Kristus yang adalah Allah sejati, manusia sejati, ya. Itu pengurapannya bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi yang lain, ya. Maka gereja seperti Israel juga, seperti Kristus, seharusnya kehidupannya juga seperti ini. Kehidupan apa? Kehidupan yang diberkati, diurapi, ya, disertai, dijadikan harta kesayangan ya, demi yang lain. Ini namanya church for others, bukan church for themselves atau for herself, bukan ya, tapi for others. Gereja bagi yang lain, gereja yang adalah hamba bagi yang lain. Nah, kalimat ini khususnya di dalam
Keluaran pasal 19 itu jelas sekali kalau saudara membaca di dalam pasal ayat yang ke-6 ini. Waktu dikatakan, kamu akan menjadi bagiku, bagi Yahweh, ya. Bukan bagi dirimu sendiri, bukan. Tapi kamu akan menjadi bagiku, bagi Yahweh, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa ini artinya, saya? Kerajaan imam, bangsa yang kudus. Kita tahu, saya, ini apa? Imam, ya, ini kalau di dalam istilah Petrus itu kan imamat yang rajani, ya. Imamat, ya, ini seperti kayak dibalik di sini. Ini kerajaan imam, ya. Kerajaan imam. Kerajaannya itu noun, lalu imamnya adjektif, ya. Kalau di dalam Petrus itu pakai imamat yang noun, lalu rajawi atau rajai itu yang adjektif, gitu. Imam itu seperti kita tahu, saya, ini kan jelas, ya, fungsi mediasinya. Kalau bicara imam, ini bicara mediatorship, ini bicara tentang intermediation. Kerajaan, iya, oh iya, kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dihadirkan, ya, di tengah kehidupan umat Israel, supaya umat Israel itu bisa berfungsi sebagai imam. Memang di Israel sendiri ada imam, ya. Ada imam besar, ya, ada imam-imam. Tapi Israel sendiri itu juga adalah imam. Israel sendiri itu mempunyai fungsi imam, seperti dikatakan di sini. Dan inilah, saya, boleh dibilang summary daripada covenant, ya. Kenapa Yahweh itu mengikatkan dirinya dengan Israel, ya? Untuk apa gitu? Lalu tujuannya kemana gitu? Isinya apa? Ya ini, saya, kita bisa melihat summary-nya ini terutama di dalam ayat yang ke-6. Supaya Israel itu dijadikan bagi Yahweh kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, kita mau merenungkan, ya, ini apa sih artinya ini kerajaan imam bangsa yang kudus, ya. Ini saya mengambil inspirasi dari ini, ya, saya Douglas Stewart, ya, di dalam komentar ini. Dia membicarakan 4 hal di sini, ya. Tapi sebelumnya, ya, kita sebelum membahas 4 hal atau 4 poin ini, kita melihat dulu di dalam hal ini bagaimana Israel itu yang seharusnya itu merepresentasikan Yahweh, Allah yang kudus, itu seharusnya menjadi bangsa yang kudus atau umat yang kudus yang merefleksikan sifat-sifat Allah. Sekali lagi, ya, saya, sebagai umat yang kudus atau bangsa yang kudus yang dipilih oleh Allah sendiri, ini bangsa perjanjian, umat perjanjian. Maka Israel itu harusnya berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain karena mereka merefleksikan sifat-sifat Allah yang mereka percaya. Ini sudah menjadi satu dalil yang kita nggak bisa rubah, ya, saya. Sebetulnya dalam kehidupan kita pun, manusia, humankind, kita selalu merefleksikan apa yang kita percaya. We are what we believe. We always reflect what we believe. Always, ya. Nggak peduli itu Allah yang sejati atau Allah yang palsu. Kepercayaan kita itu, saya, mendikte, ya, kehidupan kita, menghadirkan narasi yang terus kemudian kita hidupi, entah kita sadar nggak sadar, atau kita ini bisa diartikulasikan dengan baik atau nggak bisa diartikulasikan. Kalau ditanya kita sendiri seperti nggak ngerti, entah itu semua. Tapi yang pasti, saya, kita pasti merefleksikannya, gitu. Allah seperti apa yang kita percaya itu akan kita refleksikan. Nah, Israel ini percaya kepada Allah yang benar. Ini ada the God of truth. Maka, saya, di dalam kehidupan Israel itu mesti merefleksikan ini, ya. Apa itu artinya kebenaran? Mengenal Allah yang benar itu artinya apa? Allah yang dipercaya oleh Israel itu bukan hanya benar, tapi dia juga adalah righteous. Allah itu righteous. Allah itu adalah Allah yang adil. Maka kalau sudah membaca Torah, sudah, itu banyak sekali urusan tentang keadilan. Mengapa? Ya karena Allah yang dipercaya oleh Israel adalah Allah yang adil. Orang yang percaya kepada dewa atau ideologi yang tidak adil, yang berpihak, ya, yang memihak kepada kelompok tertentu, ya dia akan menjadi seperti itu juga. Dia akan menjadi orang yang berpihak. Dia akan menjadi orang yang melihat muka, ya. Dia akan menjadi orang yang memandang muka manusia, maksudnya, yang membeda-bedakan. Kenapa? Karena ideologinya juga seperti itu, sama. Tetapi Israel ini berbeda. Israel ini percaya kepada Allah yang righteous, Allah yang adil. Maka mereka juga seharusnya merefleksikan kehidupan adil itu seperti apa sih? Bukan hanya kebenaran dan keadilan, tapi juga Allah itu adalah Allah yang merciful. Allah yang peduli pada orang-orang yang lemah. Allah yang protect the needy, the poor, the weak,
ya. Maka Israel seharusnya itu menjadi bangsa yang apa sih, yang tahu apa artinya berbelas kasihan ya. Ini bukan bicara tentang bangsa yang bagaimana menjadi bangsa meritokrasi gitu ya. Bangsa meritokrasi yang bersaing gitu misalnya ya. Ya masing-masing mesti menyatakan kebolehannya, menyatakan potensinya, menyatakan achievementnya. Karena apa ini? Karena ini kita sedang menyembah dewa meritokrasi gitu misalnya ya. Allah bukan meritokrasi, saya bukan itu. Ini adalah Allah yang berbelas kasihan. Ini bukan ideologi meritokrasi, bukan. Ideologi belas kasihan itu ya, saya, atau lebih tepat narasi belas kasihan, seperti yang diterima di dalam Judeo-Christian tradition. Ada tempat bagi pelayanan diakonia. Ada tempat bagi memperhatikan orang-orang asing. Ada tempat bagi memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, yang nggak bisa digantikan dengan narasi meritokrasi. Narasi meritokrasi akan mengatakan seperti apa? Kamu miskin, ya itu salahmu sendiri, kenapa kamu nggak berjuang lebih keras? Itu narasi meritokrasi. Kamu miskin, ya just try harder dong. Try harder sampai, buktinya saya dulu juga miskin, saya berjuang, saya bisa kaya. Masa kamu nggak bisa? Kamu juga bisa. Kalau kamu nggak bisa, ya berarti persoalan ada pada kamu. Nggak ada tempat ya untuk ini, untuk apa mercy ministry, nggak ada. Apa? Karena Allah yang disembah juga adalah Allah yang tidak berbelas kasihan. Ya, panggilan to covenant holiness, panggilan untuk perjanjian yang kudus. Mengapa perjanjian atau Israel atau Asyur Israel? Bukan. Ini adalah covenant antara dan karena berbeda dengan jenis covenant yang lain, berbeda dengan relasi-relasi yang lain, relasi-relasi duniawi yang lain. The powerful and the weak, hubungannya saya, ya pasti menindas lah, apalagi di dalam dunia. The powerful, the weak, bagaimana? Ya, mumpung ada kuasa dong, injak aja yang dibawa gitu. Mumpung kamu bisa peras, mungkin nggak selama-lamanya lo bisa memeras, selagi bisa peras saja, kan kamu posisi lagi di atas, kan kamu yang the powerful gitu, injak saja gitu. Itu covenant di dalam dunia, saya. Tetapi kalau Israel itu mengerti Allah yang merciful, Allah itu the most powerful, Allah itu yang paling berkuasa. Tapi terus kemudian apa sih? Yang berkuasa justru karena dia berkuasa ya, maka dia bisa berbelas kasihan. Ini kuasa untuk melayani, kuasa to protect, kuasa to provide ya. Gak ada sih narasi seperti ini di dalam dunia. Di dalam dunia ya, dan ini kuasa untuk menginjak, kuasa untuk menindas, kuasa untuk memeras. Tapi kalau di dalam Alkitab, di dalam narasi yang kita terima di dalam perjanjian kekudusan, ini justru adalah kuasa untuk berkorban, kuasa untuk mencintai, kuasa untuk melindungi mereka yang lemah, protection of the weak, ya. Ini again ya, God's truth, God's righteousness, and God's mercy, God's compassion. Ya, ini yang disebut dengan ya God's holiness ya. Edwards mengatakan holiness itu atribut Allah yang paling penting daripada semuanya. Mungkin kita bisa debat ya tentang ini gitu ya. Apa betul ya holiness itu? Tapi ada benarnya sih waktu kita mengatakan di dalam pengertian seperti ini, either itu God's truth atau God's righteousness, God's favor atau God's mercy, God's compassion, semuanya ya. Ini menyatakan keberbedaan Tuhan kan? Menyatakan kekudusan Tuhan. Ini adalah Allah yang berbeda dari semua ilah yang lain. Dan karena itu dia ini kudus. Ya. Maka atribut holiness, kudus yang lain daripada yang lain, yang berbeda daripada semuanya. Ini betul sih, itu certain extent kita bisa mengatakan ini mencakup semua atribut yang lain. Karena nggak ada yang benar seperti Allah, seperti Yahweh. Nggak ada yang adil seperti Yahweh. Nggak ada yang belas kasihan seperti Yahweh. Nggak ada. Nggak ada. Dia satu-satunya. Dan Israel ini saya kemudian dipanggil ya menjadi bangsa yang kudus, kerajaan imam, untuk menjadi showcase ini, untuk menjadi display di dalam dunia ini, untuk menjadi model, untuk menjadi example. Ini loh, ini adalah komunitas yang lain karena mengenal Allah yang lain. Kepercayaannya yang berbeda.
tindakan-tindakan yang berbeda, yang mencerminkan, yang merefleksikan Allah yang mereka percaya, yang kita percaya. Ini yang pertama ya, saya. Sekali lagi ya, Israel, ya, gereja itu adalah komunitas, itu adalah bangsa yang kudus, ya, karena Tuhan itu mempertaruhkan ya namanya, kemuliaannya, bahkan atributnya itu ya pada saudara dan saya. Ini menakutkan loh saya, ini konsep seperti ini ya, membuat kita gentar gitu. Tapi saudara bisa mendapati cerita yang sama di dalam cerita panggilan Abraham. Itu barang siapa mengutuk engkau ya akan dikutuk, barang siapa memberkati akan diberkati. Jadi kehadiran Abraham, kehadiran Israel, ini berarti secara narsisistik ya, bukan ya, secara GR bukan ya. Tapi keberadaannya itu sangat 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 penting ya, sehingga dunia ini saya ini tergantung daripada keberadaan Israel, tergantung daripada keadaan Abraham. Abraham itu either dia pilihan, kalau dia nggak memberkati, dia akan unleash kutukan. Kita sudah pernah bahas kan bagian ini ya, sedikit pengulangan untuk saudara. Abraham itu kalau dia nggak melepas berkat, dia akan melepas kutuk. Menakutkan kan sosok seperti ini gitu. Dan benar saja gitu. Gak lama setelah cerita itu, sudah membaca Abraham di Mesir kan ya, ini diberikan kesempatan sebetulnya untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Sudah langsung ada kesempatan, tapi Abraham gagal di sana. Abraham bukan melepas berkat di sana. Abraham melepas tulah. Ya, karena apa? Karena ketakutannya. Karena apa ini ya? Karena dia ya self-centered, pikirin keamanannya sendiri. Hati-hati ya, saya. Orang Kristen di dalam masa seperti sekarang ya, lebih dipenuhi ketakutan daripada menjalankan panggilan untuk menjadi berkat. Kalau saudara dan saya dipenuhi ketakutan, lebih dipenuhi ketakutan ya. Kalau menurut cerita Abraham ya, Abraham dipenuhi ketakutan karena dia khawatir tadi dia dibunuh karena istrinya terlalu cantik dan sebagainya. Pada saat itu Abraham gagal melepas berkat, bukan cuma gagal melepas berkat, ya. Abraham melepas tulah di sana. Karena apa, saudara? Karena Abraham ketakutan. Mengerikan ya, orang seperti saudara dan saya ini mengerikan. Gereja itu menakutkan, saya. Orang-orang percaya itu betul-betul menakutkan. Karena kalau gagal melepas berkat, bukan cuma, oh jadi nggak ada berkat ya, sudahlah jadi sih. Oh bukan, saya. Melepas tulah yang ada ini. Kalau nggak melepas berkat, ya melepas kutuk. Sudah pilihannya cuma itu. Nggak ada yang netral, nggak melepas apa-apa. Nggak ada. Kita nggak baca cerita itu di dalam Kejadian. Sekali lagi, saya, ini bukan untuk saudara menghayatinya secara GR. Gila, ternyata saya ini ya, Pak, sepenting ini ya, bukan untuk dihayati seperti itu. Tapi justru membuat kita gentar. Ya ini yang disebut dengan harta kesayangan itu maksudnya. Bangsa ini adalah harta kesayanganku. Yang melaluinya Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Atau ya kutukan gitu kalau kita gagal. Maka jangan gagal, saya. Karena kalau kita gagal, bukan berkat yang akan dilepas, tapi sesuatu yang lain. Nah, waktu bangsa Israel, waktu orang-orang percaya di sini dijadikan model, dijadikan eksempel, dijadikan teladan ya, melalui kepercayaan yang kudus, melalui tindakan yang kudus. Di sini akhirnya terus kemudian orang itu mulai melihat ya, ini menjadi satu kesaksian. Orang itu ingin tahu gitu. Allah yang dipercaya oleh komunitas ini ya, Allah yang dipercaya oleh kelompok ini, Allah yang dipercaya oleh gereja ini kok berbeda ya. Berbeda ya dengan klub-klub yang ada di dalam dunia ini. Berbeda dengan komunitas-komunitas duniawi. Berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan dunia. Berbeda dengan narasi bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Israel sangat berbeda. Bagaimana mereka memperlakukan orang asing sangat berbeda di dalam konteks saudara dan saya. Bagaimana kita menghadapi pandemi berbeda. Bagaimana kita menghadapi kesepian, kesendirian berbeda. Bagaimana kita melihat orang yang sakit berbeda. Berbeda, saya. Kalau kita nggak bisa dibedakan, kalau kita sama, sekali lagi ya, saya, bacalah kembali cerita Abraham itu yang gagal melepas berkat di Mesir. Akhirnya apa yang terjadi di sana? Jangan main-main ya, saya, dengan panggilan yang menakutkan ini ya.
Tapi ini panggilan yang bahagia. Tapi ini bukan panggilan bahagia dalam artian kayak bahagia seperti kayak saudara makan permen atau ice cream atau apa ya. Terus kemudian saudara leisure time gitu ya. Perjanjian kekudusan ya, makan es krim, minum es cendol dan sebagainya. Bukan itu saya ceritanya. Happy program, yes, happy program, tapi happy program yang menggentarkan sebetulnya gitu. Ini sifat paradoks ya. Joyful program, ini joyful covenant, ya. Tapi karena ada holiness, ya, yang disebut holiness itu selalu menimbulkan kengerian. Itu yang kita baca di dalam Alkitab. Kalau nggak ada kengerian, ya itu bukan bicara tentang holiness, cuma bicara pleasantness. Pleasant itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Tapi gambarannya bukan itu, saya bukan. Gambarannya adalah gambaran kekudusan. Ini bangsa yang kudus istilah di sini, bukan bangsa yang pleasant. Bukan bangsa yang nyaman, yang menyenangkan, bukan bangsa yang comfortable atau apa gitu. Bukan istilah itu yang muncul di sini. Ini adalah bangsa yang kudus, istilah yang dipakai di sini. Yang kedua, yang pertama tadi Tuhan menjadikan kita showcase ya, menjadikan kita example, model ya, supaya kita merefleksikan sifat-sifatnya, sifat Allah yang berbeda dari semua ilah yang lain. Lalu waktu orang itu mulai bertanya, ya ini kok beda ya? Orang Kristen kok beda ya menghadapi pandemi. Orang Kristen menghadapi kematian berbeda ya. Komunitas ini waktu menghadapi ada anggota yang mati juga berbeda. Semuanya berbeda. Lalu saya ingin mengenal Allah yang mereka percaya. Maka kedua, kita memberitakan Injil. Kita memberitakan Kristus. Kita memberitakan kebenaran Allah. Nah, sudah perhatikan ya. Ini bukan tanpa kesaksian sebelumnya. Gitu. Kenapa banyak penginjilan gagal? Ya tentu saja penginjilan memang itu adalah di dalam kedaulatan Allah. Kita tahu itu ya, kita orang reform. Tapi sering terjadi di dalam kehidupan kita, ya di dalam kehidupan gereja, penginjilan gagal. Karena nggak ada kesaksiannya. Nggak didahului dengan kesaksian komunitas. Coba saudara baca lagi ya, Kisah Para Rasul. Ini kan model kan ya, gereja mula-mula ini kan model sebetulnya. Apa yang terjadi di sana? Ada kesaksian komunitas, ya. Maka Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Ya. Sebetulnya kalau sudah baca baik-baik kisah Rasul, ya, itu khotbah yang powerful yang dicatat ya cuma sekali itu aja kan, Pentakosta itu yang Petrus berkhotbah. Nah setelah Petrus berkhotbah ada 3.000 orang, ya, betul ribuan orang percaya. Tapi dalam cerita-cerita berikutnya ya, saudara baca nggak ada KKR lagi di sana gitu. Nggak ada khotbah-khotbah seperti itu lagi, at least nggak dicatat lah. Mungkin tetap ada, tapi Alkitab yang jelas nggak mencatat. Yang dicatat oleh Alkitab itu apa? Kesaksian komunal yang dicatat oleh Alkitab itu. Kesaksian komunitas orang percaya, ini yang membuat orang itu terus kemudian, kok lain ya? Ini komunitas kok lain ya? Kok berbeda ya dengan komunitas di dunia? Gitu. Ada yang lain di sini. Lalu mereka akhirnya join. Mereka bertanya, itu Allah yang kamu percaya itu seperti apa sih? Siapa dia? Beritahukan kepada kami. Lalu mereka memberitakan Injil. Dan sekarang penginjilan modern, kita menasihati orang, kita kasih tahu gini-gini, jalannya gini lah, Yesus Kristus satu-satunya jalan dan sebagainya. Tapi kita sendiri nggak tertarik menjalani narasi Injil. Waktu COVID, sama persis seperti orang yang nggak mengenal Allah. Kuatirnya sama persis, kalau nggak mau dikatakan lebih kuatir daripada orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana saya bisa menginjili seperti ini? Waktu berduka cita, duka citanya seperti kayak orang nggak mengenal Allah, seperti kayak nggak ada penghiburan sama sekali, gelap gitu ya. Nggak ada penghiburan, nggak ada pengharapan. Dan sebagainya. Saya bukan mengatakan saudara nggak boleh menangis ya, tentu saja lamentasi ya, ada saatnya gitu. Tapi ada beda, Paulus mengatakan ada beda di dalam surat Tesalonika ya. Berduka citanya orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah itu ada bedanya. Gitu. Ada bedanya nggak sih? Ada bedanya nggak? Saudara melihat di dalam keadaan sulit mendapatkan pekerjaan pada saat seperti ini. Ada bedanya nggak? Gereja ada bedanya nggak? Menghadapi orang-orang yang belum bisa dapat pekerjaan. Gereja berbeda nggak dengan komunitas dunia? Atau sama seperti komunitas dunia? Ya itu ya urusanmu, kan kita hidup di dalam meritokrasi, ya sudahlah, carilah kerjaan, nggak tahu gimana, kita nggak mau tahu lah ya. Kan kamu yang harus berjuang, itu misalnya. Ya sudah, begitu saja. Gitu. Begitu, nggak ada bedanya. Lalu terus kemudian kita masih penginjilan juga gitu ya. Tapi nggak ada kesaksian yang berbeda. Ini masalah, betul-betul masalah di dalam kekristenan seperti ini.
Nggak ada kesaksian komunitas, nggak ada kesaksian gereja, tapi terus menginjili. Oh, saya bisa disalah tafsir ya kalimat seperti ini, seperti kayak memadamkan api penginjilan. Bukan, saya bukan. Bacalah kembali narasi Alkitab gitu. Bacalah kembali saya di dalam Kisah Para Rasul apa yang terjadi di sana. Bukan nggak boleh ada khotbah, ada tempatnya, tentu ada tempatnya khotbah gitu. Tapi sudah lihat ya, aspek kesaksian komunitas yang nggak bisa diignore begitu saja. Gitu. Showcase ya ini ya, jemaat mula-mula ini. Terus kemudian orang mulai bertanya-tanya, siapa ya Allah yang mereka percaya? Kenapa mereka lain ya? Mereka menghadapi budak mereka lain. Padahal budak mereka bukan kepercayaannya sama, tapi mereka tetap memperlakukan budak mereka itu berbeda ya dengan kita orang-orang Romawi. Mereka melihat perbedaan itu, saya. Kenapa mereka bisa satu table fellowship dengan budak mereka? Buat kita kan tabu ya ini ya. Buat orang-orang Romawi, buat orang-orang Yunani, itu sesuatu yang nggak bisa diterima. Tapi orang-orang Kristen, mereka bisa one table fellowship antara merdeka, majikan, dan budaknya. Ini apa sih sebetulnya? Ini kepercayaan apa gitu yang seperti ini? Maka ini menimbulkan pertanyaan, dan kemudian mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil. Yang ketiga, ya, karena Israel ada kerajaan imam, ya, maka ya, yang disebut imam itu dua ya, dua. Satu berdoa syafaat, satu lagi itu mempersembahkan korban. Ini namanya priestly function, priestly office. Yesus itu adalah imam besar yang agung. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan dia adalah pendoa syafaat yang agung. Maka Israel sudah dipanggil, ya. Israel ini sebetulnya cerita kehidupan gereja ya. By the way, saya ini hari ini juga minggu yang kita mengingat Israel ya. Israel sebagai bangsa yang dengan di dalam perjalanan saudara tahu ya itu ya. Segala termasuk kegagalan penganiayaan yang dialami dan sebagainya. Nah, kita merenungkan Israel ini narasinya apa? Yang seharusnya kemudian menjadi narasi dari kita ya sebagai orang percaya, sebagai gereja. Maka saudara membaca di dalam bagian ini ya, ini panggilan untuk berdoa syafaat ini sangat-sangat penting bagi gereja ya. Gereja itu adalah gereja karena dia itu mempunyai fungsi imam. Fungsi imam itu berarti apa sih? Berarti dia mendoakan dunia ini. Dunia ini nggak bisa berdoa sih. Bahkan dalam saat yang sulit seperti sekarang pun ya, tetap nggak bisa berdoa. Dunia nggak berdoa. Siapa yang mesti mendoakan yang nggak bisa berdoa sih? Kalau bukan gereja, kalau bukan orang-orang percaya. Kita sendiri sebagai orang percaya, sudah tahu ya kita ada saat di mana kita nggak bisa berdoa kan. Kita terlalu capek, terlalu kecewa, terlalu busy perhaps ya. Terlalu apatis untuk kita bisa berdoa. Akhirnya kita give up, nggak berdoa lagi. Di dalam saat seperti itu kalau nggak ada pendoa syafaat, siapa yang akan mendoakan kita? Dan dunia ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang nggak bisa berdoa. Yang nggak bisa berdoa bagi diri mereka sendiri. Siapa yang mendoakan mereka? Kalau bukan gereja. Kalau bukan Israel. Ini namanya kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kenapa kudus? Karena ini berbeda. Bedanya apa? Ini mendoakan yang lain. Mendoakan yang lain, bukan mendoakan kepentingannya sendiri. Bukan mendoakan kepentingan keluarganya sendiri. Itu satu hal saja, bukan nggak boleh ya. Tapi kalau kita hanya berdoa untuk kepentingan sendiri, ya nggak ada beda lagi, saudara. Aduh, di dunia ini semua orang datang ke tempat ibadah masing-masing, ke kuil dan sebagainya, atau ke gunung-gunung yang dianggap bisa memberikan pelepasan itu. Mereka berdoa untuk apa? Ya berdoa untuk mereka dan keluarganya lah. Berdoa untuk apa lagi? Untuk mereka dan pekerjaannya, berdoa untuk mereka dan kesehatannya. Lalu kalau orang Kristen cuma sampai di sini doanya, ya ini bukan bangsa yang kudus, berarti saya bukan. Ini bangsa yang sama saja dengan bangsa yang lain. Sama saja. Bukan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu bangsa yang berbeda. Bedanya apa saya? Berdoa bagi yang lain. Nah, selain berdoa saya adalah ini ya, Pak. Pinjam istilahnya Douglas Stewart, dia pakai istilah offering acceptable offerings to God. Offering acceptable sacrifice to God. Ini poin menarik sekali saya kalau kita boleh kembangkan ya. Israel itu adalah kerajaan imam, bangsa yang kudus.
berbeda. Karena apa sih? Karena mereka itu mempersembahkan diri mereka. Karena mereka mempersembahkan apa yang ada pada mereka itu bagi Tuhan. Dunia kita sih bukan dunia yang persembahan, bukan. Dunia ini adalah dunia yang mengeruk bagi dirinya sendiri, yang mengumpulkan bagi dirinya sendiri. Dunia yang konsum, bukan dunia yang memberi, sih, bukan. Bukan dunia yang sacrifice. Dunia ini nggak mengenal apa artinya sacrifice, nggak mengerti. Kalaupun sacrifice balik-balik ya supaya dia sendiri lagi yang terus akhirnya mendapat keuntungan daripada sacrifice itu ya. Certain meritorious act, tindakan meritorious supaya jasanya terus kemudian balik lagi kepada mereka. Nggak ada true sacrifice sebetulnya gitu. Dunia ini nggak ada gratitude, nggak ada ucapan syukur. Dunia ini bukan dunia yang mempersembahkan korban bagi Allah, bukan gitu. Maka Israel itu berbeda, saya. Israel itu hadir ya, memberikan keberbedaan di dunia. Ini ada satu bangsa yang berbeda dari yang lain karena mereka mempersembahkan korban bagi Yahweh. Saya waktu di dalam persiapan ini ya teringat cerita Abraham yang tawar-menawar ya, dengan Tuhan. Waktu Sodom Gomora itu mau dijatuhkan api belerang itu ya. Tawar-tawaran itu kriterianya apa sih? Ini menarik kan ya. Kalau ada sekian orang ya yang beribadah kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang mengorbankan dirinya bagi Tuhan, itu menahan murka Tuhan atas kota itu. Tapi di dalam cerita Abraham, tawar-menawar dari 50, 40, dan terus sampai terakhir, 10 pun juga nggak ada. Ya sudah, murka Tuhan nggak bisa ditahan lagi. Itu pun tapi Tuhan tetap menyelamatkan keluarga Lot ya, kalau kita baca. Poinnya apa sih? Poinnya kehadiran sekelompok orang sih, yang beribadah kepada Tuhan, yang hidupnya berkorban, yang offering acceptable sacrifices to God, itu does make a difference ya, di dalam dunia ini. Betul-betul membuat perbedaan. Itu menahan murka Allah. Kalau nggak ada orang-orang seperti ini, waktu Tuhan melihat dari sorga, melihat ke bumi, ini semuanya gelap ya. Nggak ada orang bersyukur di sini. Kota ini nggak ada orang yang bersyukur. Ya ada semuanya menggerutu. Ya ada adalah semuanya orang yang bersungut-sungut. Bagaimana sih mau menahan murka Tuhan seperti itu? Ya? Saudara jarang ya mendapat ini pembahasan seperti ini. Ya. Dan ini nggak berbenturan kok saya dengan teologi anugerah. Ini narasinya Israel sebetulnya. Gitu. Tentu ini bisa rentan untuk salah dihayati secara narsisistik, secara namanya secara GR gitu misalnya. Ternyata kita seperti itu gitu ya. We are the chosen nation, the chosen of the chosen. Ya bisa salah mengerti tentu saja gitu kalau kita menghayatinya seperti ini. Tapi perhatikan ya, ini sekali lagi ya, narasi holiness ini memang termasuk di dalamnya aspek kengerian ini, ya, aspek kengerian. Alangkah ngerinya ya, kalau kelompok yang Tuhan tuh mempertaruhkan dirinya itu di sana gitu, ternyata gagal bersyukur, ya. Ternyata gagal mempersembahkan diri, gagal. Ternyata hidupnya juga konsumeris, ternyata kehidupannya juga mengeruk bagi dirinya sendiri dan sebagainya. Akhirnya dunia ini gelap ya. Kalau dunia ini sudah gelap, dia sudah tinggal tunggu murka Tuhan saja turun gitu. Karena apa sih? Terlalu sedikit orang yang berkorban, terlalu sedikit orang yang offering sacrifice to God, itu terlalu sedikit seperti Sodom dan Gomora. Hampir nggak ada sih. Maka Abraham pun terdiam pada saat itu ya. Bagaimana Tuhan kalau 10 saja, tolong jangan marah, 10 bagaimana? Tetap nggak ada. Waduh, nggak ada juga ya. Aduh, gimana ya? Ya sudah. Berarti memang sangat layak murka Tuhan itu dilepas di sana. Menakutkan ya, saya narasi seperti ini ya. Dan narasi ini dipertaruhkan di mana, saya? Di dalam kehidupan gereja, saya, di dalam kehidupan saudara dan saya sebetulnya gitu. Kita ini bercahaya nggak sih sebetulnya di dalam kehidupan kita ini? Kita merefleksikan nggak? Kita ini berdua syafaat nggak sih bagi yang lain? Kita ini offering acceptable sacrifice nggak kepada Tuhan? Atau kita juga adalah orang-orang egois, orang-orang yang sibuk memperhatikan perasaan kita sendiri, muka kita sendiri, harta kita sendiri, keluarga kita sendiri dan sebagainya. Kayak orang-orang yang nggak mengenal Tuhan sebetulnya gitu. Terakhir tadi yang ketiga ya, syafaat dan offering. Dan yang keempat Israel itu adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus karena mereka memiliki Torah, karena mereka memiliki kitab suci. Di dalam kitab suci itu ada apa sih? Di dalam kitab suci itu ada janji-janji Allah dan perintah-perintah Allah. Ada janji yang kita mesti pegang ya, janji yang kita mesti percaya. Ada perintah yang kita mesti taati.
Janji bukan tanpa perintah, perintah bukan tanpa janji. Kalau perintah toh nggak ada janji, itu bukan agama anugerah. Tapi kalau cuma ada janji tapi nggak ada perintah, itu namanya anugerah murahan, ya, bukan kekristenan juga. Jadi perintah dan janji. Apa sih sebenarnya kepentingan daripada janji? Waktu kita sudah sangat terbatas, cuma tinggal 3-4 menit. Janji maksudnya ya, hidup ini dibangun berdasarkan undangan Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan, inisiasi Tuhan. Tuhan yang berjanji, lalu kita percaya janjinya. Keselamatan itu janji, bukan hasil usaha kita, kan. Keselamatan itu bukan kerja keras kita, bukan. Keselamatan itu bukan achievement kita, bukan sesuatu yang kita merit, bukan. Ini adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah janji, ya. Janji ini sangat dekat dengan hidup yang dihidupi berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan usaha dari bawah. Itu cerita Menara Babel. Saudara baca kembali cerita panggilan Abraham, ya. Abraham itu namanya dibesarkan. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Berarti Allah yang membesarkan. Tapi saudara bandingkan dengan cerita Menara Babel, itu membesarkan nama sendiri. Mereka mereka membesarkan diri mereka sendiri dari bawah dengan kekuatan mereka sendiri. Itu bukan janji, saudara. Tapi Abraham itu menerima janji. Janji itu sesuatu yang nggak mungkin, ya, bisa timbul dari dirinya sendiri kalau Allah nggak memberikan, kalau Allah nggak mengaruniakan. Bukan kebetulan dalam hal ini, ya. Janji keturunan diberikan kepada Abraham yang istrinya meskipun cantik dan cantik luar biasa, sampai ketakutan yang punya istri kayak gitu, Abraham maksudnya, ya. Tapi mandul, ya, cantik tapi mandul, mandul berarti nggak bisa punya anak sebetulnya, gitu. Tuhan justru berjanji di tengah keluarga yang mandul seperti ini, untuk menyatakan apa? Waktu ada keturunan, jangan lupa, ya, ini bukan karena kamu fruitful, bukan karena kamu itu fertile, subur, bukan. Ini karena anugerah Tuhan sebetulnya. Ini Tuhan yang membesarkan, bukan potensinya Abraham, bukan talenta yang ada pada Abraham, ya, talenta punya anak gitu misalnya. Bukan, ini adalah janji Tuhan. Maka kita ini komunitasnya berbeda, karena kita ini komunitas yang dibangun berdasarkan janji, ya, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tapi berdasarkan anugerah. Ini tercermin nggak di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, ya, di dalam pemberitaan kita, di dalam semua yang kita kerjakan, di dalam studi saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, ya, di dalam kehidupan keluarga. Tercermin nggak ini hidup oleh anugerah, hidup oleh kasih karunia ini. Ya, orang kalau mengerti kasih karunia, orang kalau mengerti anugerah, ya balik lagi kepada ayat yang dikatakan di sini, ya, dia akan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dia akan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Israel adalah bangsa yang kudus, bangsa yang berbeda, karena ini adalah bangsa yang seharusnya itu taat kepada perintah-perintah Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti apa artinya dipanggil menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Seperti cerita kehidupan Israel, seperti cerita kehidupan Abraham, seperti kehidupan Kristus, demikian juga kehidupan gereja, kehidupan saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati apa yang sudah kami dengarkan, kiranya Tuhan menghidupkannya di dalam diri kami, dan kami bisa menghayatinya dengan benar, kami melakukannya, kami mengaplikasikannya, dan kami sungguh-sungguh melihat kemuliaannya ada pada Tuhan, perjanjian kekudusan yang Tuhan buka bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu, dan berkati kehidupan kami. Tuhan kuduskan kami, dan kami pun mau menguduskan diri kami di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menyempurnakan kehidupan gereja-Mu, kehidupan jemaat-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.